gitu. Pasti seru banget kan. Kita ngobrol dulu sama presenternya ini, sama-sama presenter pasti lebih jago dari kita sebenarnya. Oke, bener banget nih. Oke, Rara, memang hobi untuk traveling atau naik gunung seperti itu atau karena terpaksa menggarap dijadikan iya gitu ya? menggarap di acara ini akhirnya jadi suka traveling atau seperti apa sih? Kalau kemarin sih memang baru pertama kali kayak kamera gitu, gerbang kamera gitu ya, jadi masih agak kaku gitu, masih canggung gitu. Jadi kemarin agak lain-lain rasanya gitu, tapi karena udah terbiasa, jadi travelingnya enak gitu. Memang kayak ada niat sih mau jadi kayak presenter gitu, presenter yang traveling gitu. Tapi sudah hobi traveling sebelumnya kan berarti ya? Mungkin dari SMP kali ya. Dari SMP udah suka jalan-jalan, mendaki. Udah kemana aja nih? Udah mendaki kemana aja? Paling jauh deh? Pastinya masih di Makassar masih dong. Masih di Sulawesi Selatan ya? Iya, Sulawesi Selatan kan apa ya? Mungkin karena waktu ya, mau keluar daerah juga waktu gitu kan. Iya. Harapannya di waktu. Oke, nah ini sudah masuk 2 episode dan besok hari Rabu nanti akan episode ketiga. Tapi sebelum kita tanya-tanya tentang episode ketiga, nah kita tanya sama sutradaranya nih, Zari Banung. Mau dipanggil Zari atau Banung nih? Atau Komeng? Komeng aja. Semua boleh. Semua boleh ya, oke. Jadi tiga-tiganya digabung ya. Oke, Mas Komeng aja ya. Oke, Mas Komeng, ini kan konsep dari Wajah Urban ini lebih ke berpadu ke alam ataupun mencari apa saja hal yang menarik di Sulawesi Selatan. Nah, sebenarnya konsep ide pertamanya awalnya seperti apa sih Wajah Urban ini? Jadi di awal itu ada melihat pengen mengangkat segala aktivitas masyarakat urban. Dengan judul yang kita ambil itu Wajah Urban. Jadi memang semua terkait dengan aktivitas orang-orang urban, warga masyarakat urban itu maunya kita angkat. Termasuk beberapa mungkin aktivitas-aktivitas yang kreatif, hobi mungkin, kemudian sebenarnya pada dasarnya kita melihatnya bahwa masyarakat Makassar itu rata-rata rata-rata mungkin semua urban gitu, semua orang dari daerah ya kan? Yang kemudian masuk ke Makassar, ke kota ini, kota Ngimamiri, masuk ke Makassar mencari nafkah dan seterusnya. Nah, aktivitas-aktivitas mereka inilah yang kita pengen rekam gitu, pengen kita bagi ke masyarakat, pengen memperlihatkan bahwa sebenarnya urban itu begini loh, urban itu begini, ada aktivitas. Kemarin itu ada gunung, misal gunung ya, aktivitas kepencinta alaman mungkin, karena itu terkait dengan hobi. Kemudian ada di awal itu kita menampilkan terkait dengan sejarah ya, bahwa Makassar itu punya sejarah masa lampau yang memang patut kita jadikan bahan pelajaran gitu untuk ya mungkin agar supaya, karena kita tahu betul ya kondisi masyarakat hari ini agak carut marut sebenarnya, warga kota ini agak hampir tidak tertata gitu ya. Maka bagi saya penonton itu perlu inspiring story gitu, perlu hal-hal yang menginspirasi, perlu gambaran-gambaran yang yang dapat merubah persepsi masyarakat ini. Oke, berarti program Wajah Urban ini betul-betul ingin memperlihatkan bahwa wajah ataupun potret masyarakat urban itu seperti ini ya, yang ada di program ini pastinya ya. Iya. Ya, dan menurut Mas Komeng nih, seberapa besar sih peran sebagai sutradara dalam kesuksesannya? Iya, ini soalnya di 2 episode ini sudah sangat seru sekali Seru sekali ya. Sutradaranya nggak terlalu berpengaruh ya kalau saya pikir itu. Yang paling berpengaruh sebenarnya Rarawaninya sebagai host gitu. Iya. Sebagai host yang mengantar pemirsa gitu, bagaimana agar supaya depan kamera tetap bagus kelihatan, agar pemirsa nggak bosan melihatnya itu kan. Iya. Dan juga kekompakan tim sebenarnya yang paling menjadi inti gitu. Gimana agar setiap episode itu bagus untuk ini. Kameramen ya, kalau kameramen itu kameramen sebenarnya
peran vital karena dia bisa melihat angle-angle yang pas gitu untuk diangkat, maksudnya diperlihatkan ke pemirsa gitu. Iya, apalagi kalau berbicara tentang kameramen ataupun ini kan merepresentasikan dari potret program itu sendiri kan, apalagi sekarang banyak sekali program-program yang menyajikan tampilan yang luar biasa sekali dengan adanya kayak GoPro dan juga kamera jenis lainnya pastinya ya. Nah, kalau kita balik lagi sama Rara nih sebagai presenter nih. Ini kan sudah dua episode, tapi ini sudah syuting berapa episode nih sampai ini? Kalau sekarang masih garapan kelima. Ya. Berarti sudah ada episode yang sudah digarap ya? Sudah akan tayang ya gitu ya. Nah, kalau bisa kita mundur sedikit nih di episode pertama tuh, kan perdana tuh, bagaimana perasaannya sih untuk perdana tampil di acara Wajah Urban itu sendiri? Apa ya, merasa deg-degan gitu, karena pertama kalinya ada di layar kaca gitu. Dan dipercaya juga ya? Dipercaya langsung jadi host ya? Iya, tapi setelah itu, setelah tayang gitu, semakin percaya diri. Terus umpamanya ada yang salah gitu. Kita bisa introspeksi diri, bilang oh salahnya di sini, masih agak kaku, masih harus lebih biasa-biasa gitu terlihatnya, jadi masih agak tegang. Tapi setelah nonton beberapa episode, lihat beberapa episode itu udah biasa, udah seperti enak gitu. Terus dari sudah belajar di episode pertama kemudian masuk episode 2 yang ini naik gunung ya, dari yang pertama kita keliling kota Makassar ini tiba-tiba langsung naik gunung itu proses produksinya berapa lama sih? Itu kan ada di 2 gunung ya kalau nggak salah ya? Kemarin itu acaranya kan bertepatan dengan 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan. Jadi memang kemarin itu waktunya hampir seminggu. Iya, kan dari Malai Kaji sampai ke Malino itu memang kita melewati gunung, melewati hutan-hutan gitu. Kayak ini Jahatori ya, mendaki gunung lewat lembah ya. Jadi mungkin ada 1 minggu sampai di kaki gunung kembali ke Malino 1 minggu. Seperti itu. Ini semakin seru saja perbincangan kita dan pastinya pemirsa banyak sekali pertanyaan yang ingin saya ajukan, tapi tetaplah bersama kami di Extra News karena kami akan terus berbincang dengan teman-teman dari Selotip Multimedia dan juga Rara selaku presenter dari Wajah Urban.